Kita lihat ya dari dot plot maupun dari pernyataan-pernyataan eh, apa namanya head dari the Fed itu masih bullish ya, masih hawkish ya. Jadi mereka lihat masih mau ada 2 kali kenaikan di tahun ini, biarpun kalau kita lihat inflation itu sudah reda ya, sudah mulai agak turun. Nah, kalau market sendiri prediksinya adalah at least 1 kali lagi, di mana kemungkinannya itu sampai 99% ya. Jadi di the next meeting ini diperkirakan oleh market akan naik 0,25% by hampir 99% dari pasar. Demikian Mbak Neke. Baik, lalu untuk Bank Indonesia sendiri Anda lihat akan seperti apa Pak Branko? Apakah sama seperti konsensus Bank Indonesia masih akan mempertahankan suku bunga acuan? Betul Mbak Neke, karena terutama kalau kita lihat real interest rate ya, real interest rate Indonesia itu masih bagus ya. Kalau kita lihat, kita punya bonds itu di 10 tahun itu di 6,2, sementara inflation kita 3,5. Jadi masih ada di atas hampir 2,5 lah, 2,7 lah real interest rate yang akan dicapai oleh investor waktu dia investasi di Indonesia. Compare that to other countries yang less than that atau bahkan masih negatif, termasuk juga di US, maka Indonesian financial instruments menjadi menarik ya untuk international investors. Maka mereka dari awal tahun sampai sekarang pun masih net inflow ya di obligasi Indonesia. Baik, Pak Branko, sebesar apa risikonya jika The Fed masih mungkin untuk menaikkan 2 kali lagi dan Bank Indonesia masih akan mempertahankan suku bunga acuan? Apakah artinya Betul. akan ada Nah, capital outflow? jadi kita udah melalui proses tersebut ya Mbak Neke. Jadi kita lihat rupiah tadinya itu kan di 14.700 ya. Nah, begitu kelihatan ada chance akan ada kenaikan lagi, rupiah terus langsung melemah ke level 15.000. Nah, ini stabil nih gerakannya antara 14.750 sampai 15.250 ya. Kita lihat berapa lama ini, kalau di atas itu dia turun lagi, kalau di bawah itu dia naik lagi. Jadi sementara equilibrium itu sudah tercapai, menimbang mau ada kenaikan dari the Fed maupun dari BI itu tidak ada kenaikan gitu ya. Jadi sudah price in ya 25 basis paling nggak kenaikan the Fed, dan Indonesia ini tidak menaikkan tuh sudah tercermin di level yang ada sekarang, baik di rupiah, dolar rupiah, maupun di harga bonds. Baik, artinya guncangan yang akan terjadi di pasar keuangan ini minim begitu ya Pak Branko? Minim, karena sudah terjadi sebelumnya gitu, sudah terjadi waktu antisipasi. Ini kan bukan baru ya, kita lihat the Fed juga hawkish-nya luar biasa, itu kan sudah melalui beberapa waktu ya. Karena pada saat itu terjadi adjustment di US Treasury ya, maupun di bonds Indonesia termasuk di dolar rupiah. Nah, kita lihat dari sini kalau sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh pasar, nah maka tentunya goncangan tidak akan signifikan ya. Jadi Baik. karena itu sudah diantisipasi sebelumnya. Baik, kita beralih ke Pak Enrico. Pak Enrico, bagaimana kalau ekspektasi dari Anda apakah juga sejalan dengan yang disampaikan Pak Branko? Ya, terima kasih Mbak Anka. Ya, senada dengan Pak Brando. Jadi kita memang expect US Fed untuk menaikkan 1 kali lagi, lalu berhenti dan bahkan mulai memangkas di awal tahun depan. Di sini memang resikonya masih ada 1% dia bahkan mungkin stay, tapi kemungkinan dia untuk surprise kemungkinan mereka untuk surprise pasar cukup kecil. Karena begini, resiko inflasi memang sudah menurun, tapi bukan sama sekali hilang. Contohnya 2 minggu yang lalu atau 1 minggu itu perjanjian antara Ukraina dengan Rusia untuk boleh terus ekspor grain ini sudah dihentikan. Jadi ada istilah kata ekspektasi inflasi untuk naik kembali juga mungkin. Nah, kedua juga kita lihat harga minyak bumi sudah mulai meningkat seiring dengan OPEC memangkas supply, dan ketiga resiko El Nino ini menyebabkan harga bahan pangan dasar naik kembali, tentunya akan menyebabkan resiko inflasi global kembali meningkat. Nah, di Amerika sendiri kita juga melihat bahwa services inflation juga masih cukup tinggi. Jadi memang kemungkinan mereka yang terjadi adalah kenaikan 1 kali lagi 25 basis point, tapi the Fed akan stay
higher for longer selama 6 bulan terakhir atau 5 bulan terakhir di 2023 sebelum mulai consider untuk memangkas di awal tahun depan seiring dengan meningkatnya resiko resesi di Amerika Serikat yang berpotensi untuk menyebar ke seluruh dunia, ditambah dengan backdrop bahwa pertumbuhan perekonomian Tiongkok juga tidak secepat yang kita harapkan. Baik, lalu bagaimana dengan kebijakan Bank Indonesia besok? Tepat untuk menahannya, di sini kuncinya juga stay higher for longer, tapi kalau kita lihat memang inflasi di Indonesia itu turun karena memang dari sisi permintaan, dari sisi demand masih terbilang cukup lemah. Dan kedua, saya perlu garis bawahi pergerakan nilai tukar kita seiring bahwa apabila the Fed masih dinilai cukup hawkish, ini senada dengan penguatan dolar. Tapi gasnya menurut saya sudah hampir selesai. Dan kedua, dari sisi Indonesia, permintaan impor kita masih sangat lemah. Jadi dibayangkan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apabila permintaan impor itu tinggi, maka sudah pasti rupiah di atas 15.1 atau 2. Tapi yang kita hadapi saat ini sebenarnya cukup tertolong karena memang toh permintaan impor tidak sekuat biasanya, meskipun ekspor kita juga sudah menurun. Nah, jadi kuncinya di sini Bank Indonesia tetap harus menahan suku bunga, mungkin tidak menaikkan lagi, tapi mungkin kita bisa jadi menurunkan suku bunga lebih dahulu dibandingkan The Fed ataupun ECB ataupun BOE. Jadi kuncinya di sini seperti dulu pada saat hike, kita ahead of the curve, demikian juga untuk menopang pertumbuhan ekonomi kita, memberikan support, kita mungkin akan ahead of the curve daripada The Fed, dan ini menurut saya resiko capital outflow bisa kita mitigasi dengan komunikasi yang jelas, sementara sektor eksternal Indonesia masih cukup solid dari cadangan devisa, posisi trade surplus yang terus konsisten, dan juga terlebih lagi stabilitas rupiah ditopang oleh berbagai kebijakan yang menurut saya sangat mumpuni, termasuk DHE dan juga revisinya, dan juga banyak hal lain untuk melakukan pendalaman pasar finansial.